wabarakatuh. Oke, aku sekarang lagi ada di UTM atau Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kali ini aku bakalan nyeritain pengalaman aku selama kuliah di sini ya, guys. Jadi, mulai dari tempat tinggal, enakan di kos, di kontrakan, di pondok atau di asrama. Terus ada juga biaya makannya berapa sih? Ada juga di sini kira-kira perbelanjaannya itu di mana ya? Oke, jangan lupa saksiin terus ya. Stay tune dan happy watching. Halo guys, welcome to channel Narvi Dikaya. Temukan berbagai tutorial, ide pembelajaran PAUD, info kepautan, dan personal experience. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Happy watching. Yang pertama yaitu aku bakalan bahas tentang tempat tinggal selama kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Jadi di sini banyak banget versinya ya teman-teman. Mulai dari ada kos, kontrakan, di asramanya juga ada juga pondok di sini. Sebelum itu aku bakalan kenalin dulu kalau ini adalah Universitas Trunojoyo Madura yang letaknya di Madura. Jadi aku kuliah di sini selama 4 tahun. Di tahun 2020 ini udah lulus. Oke, mulai dari tempat tinggal ya. Mulai dari tempat tinggal di sini ada beberapa versi. Yang pertama ada kos-kosan. Nah, semakin dekat dengan kampus, biasanya kos-kosan itu semakin mahal. Tapi kalau semakin jauh dengan kampus, biasanya kos-kosan itu semakin murah. Nah, untuk kos-kosan sendiri biayanya sekitar 250 sampai 350 tergantung jauh dekatnya dengan kampus atau tergantung juga dengan fasilitas yang ada di dalam kos-kosan itu. Biasanya kalau kos-kosan ini harganya 250, biasanya ya fasilitasnya ya kamar, lemari, ada kulkasnya biasanya umum, terus kamar mandi, terus dapur, dan biasanya juga ada wifi-nya juga. Nah, ada juga kos-kosan yang harganya 300.000, itu biasanya letaknya agak deket sama kampus, dan rata-rata memang harga-harga fasilitas-fasilitasnya itu sama gitu loh. Mungkin yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman yaitu dekat jauhnya dengan kampus kalau untuk kos-kosan itu sendiri. Dan biasanya kalau kos-kosan itu sendiri jam 10 itu biasanya gerbangnya sudah ditutup, tapi tergantung kos-kosannya ya tergantung ibu kosnya lah kayak gimana. Terus referensi yang kedua yaitu kontrakan. Ini biasanya kontrakan ini lebih murah. Nah, untuk kontrakan sendiri, oke, kalau kos-kosan tadi kalian bisa bawa magicom ya, bisa masak di sana, ada dapurnya dan segala macem. Yang nggak ada mungkin AC itu nggak ada, kadangan mesin cuci itu juga kayaknya biasanya nggak ada, kecuali kalau emang benar-benar mahal. Terus yang kedua yaitu kontrakan. Nah, untuk kontrakan sendiri ini kalau misalnya harganya itu biasanya sekitar 30 juta, terdiri dari 6 kamar. Satu kamar biasanya terdiri dari 2 orang, terserah kalian mau isi 2 atau 3, tergantung ya. Tapi untuk kontrakan ini biasanya lebih murah, harganya sekitar 30 juta tadi. Kalau misalnya dibagi dengan anak 12, per bulannya kalian bisa dapat sekitar 208 rupiah saja, 208.000 rupiah saja. Nah, gitu, itu lebih murah. Dan fasilitasnya juga sama kayak kos-kosan tadi, tapi biasanya kalau kontrakan ini ada mesin cucinya. Tapi untuk kontrakan ini kalian bisa tanggung jawab dengan teman-temannya sendiri gitu. Jadi nggak ada ibu kosnya biasanya kayak gitu. Nah, untuk jauh dekatnya sendiri ini standar, tapi kalau misalnya kalian mau jalan kaki kayaknya capek ya. Jadi tergantung aja, itu harga kontrakan yang letaknya sedang-sedang aja, nggak terlalu jauh juga nggak terlalu dekat. Oke, yang ketiga yaitu pondok pesantren. Di sini sebenarnya ada sih beberapa pondok pesantren ya teman-teman. Jadi ada pondok pesantren, ada berapa ya? 4 kayaknya ada pondok pesantren. Tapi biasanya fasilitas tiap pondok pesantren itu beda-beda. Nah, untuk harganya sendiri ada pondok pesantren yang harganya cuma 150.000 per bulan. Di dalamnya fasilitasnya biasanya sholat berjamaah bersama-sama seperti sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh. Terus ada juga hafalan Qur'annya, ada juga kajiannya, terus ada juga tadarusan gitu.
Nah, itu untuk pondok pesantren. Ada juga pondok pesantren yang harganya sekitar 250.000. Untuk fasilitasnya tetap sama, tapi biasanya tidak semua pondok pesantren itu memberikan fasilitas untuk hafalan Quran gitu ya, teman-teman. Untuk yang keempat yaitu asrama. Nah, asrama ini sendiri berada di dalam kampus Universitas Trunojoyo Madura. Harganya untuk tahun 2021 ini harganya 190.000 per bulan. 190.000 per bulan. Tapi kalian bayarnya harus 1 semester ya, nggak boleh bulanan gitu. Nah, untuk asrama ini sendiri sebenarnya fasilitasnya sama seperti pondok. Cuma kalau kalian di asrama itu kalian nggak bisa seenaknya keluar masuk gitu loh. Jadi kalian itu harus jam 10 TET itu harus sudah ada di asrama. Untuk fasilitasnya sendiri ada dapur umum, terus gak boleh bawa kipas angin ya, terus gak boleh bawa magicom juga gitu. Kalau di pondok kalian masih bisa, tapi kalau di kontrakan bisa, tapi kalau di asrama kalian gak bisa gitu. Nah, untuk enaknya kenapa harus di asrama? Di asrama ini karena di dalam kampus letaknya, jadi kalian nggak perlu susah-susah untuk bawa motor. Jadi kalian bisa langsung jalan kaki aja ke asrama, ke kampus kalau mau kuliah gitu. Untuk lebih detailnya tentang asrama, aku akan bikin lagi nanti video khusus buat kalian untuk detail dari asrama itu sendiri ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang biaya makan. Untuk biaya makan ini ya, kan biaya makan di sini kalau menurut aku cukup terjangkau sekali. Cukup terjangkaunya gimana? Kalian cukup mengeluarkan biasanya 7.000, itu biasanya kalian sudah bisa dapat makan ayam atau telur gitu. Nah, ada juga beberapa warung yang menyediakan ini kita ngomongin warteg ya, warung-warung biasa gitu. Nah, ada juga beberapa warung yang biasanya menyediakan dengan harga 5.000, tapi mungkin menunya hanya nasi, sayur dan juga telur. Telurnya pun itu biasanya tidak full. Oke, jadi semakin banyak ikan atau semakin banyak komponen ikan yang kalian inginkan, itu bakalan semakin mahal juga harga nasinya gitu ya. Di sini nasinya sendiri tuh murah, cukup 3.000-an aja. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya mau bener-bener hemat, silahkan kalian masak sendiri gitu ya. Kalian masak sendiri, biasanya itu bawa beras dari rumah, terus di sini tuh masak sendiri. Cuma jadi kalian itu cuma beli tahu, beli tempe atau beli sayur lainnya, itu lebih hemat, sangat-sangat hemat. Soalnya kan kalau kalian beli itu pasti kalian akan dihadapkan dengan porsi 1 bungkus gitu. Mau nggak mau kalian pasti harus menghabiskan 1 bungkus ini gitu. Sedangkan porsi kalian biasanya nggak segitu. Jadi mengembanglah diri kalian, berkembang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian masak sendiri, kalian bisa manage lauk kalian, harga-harganya bisa di manage, terus juga porsi kalian juga bisa di manage gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu pusat perbelanjaan. Di sini sebenarnya tempatnya tidak begitu metropolis, tidak begitu ramai. Jadi kalau pusat perbelanjaan kayak mall-mall dan lain sebagainya di sini tuh nggak ada. Jadi kalian harus pergi ke pangkalan kota untuk kalau mau misalnya mau shopping gitu ya. Atau kalian bisa pergi ke Surabaya. Jadi di sini tuh cuma ada toko-toko kecil, swalayan kecil, terus toko baju kecil gitu aja. Jadi cocok banget buat kalian atau cocok banget buat orang kayak aku yang biasanya suka belanja gitu. Yang biasanya suka belanja, terus tiba-tiba kalau nggak ada tempat kayak gitu kalian nggak jadi belanja. Alhamdulillah banget aku bisa dipertemukan dan ditempatkan di sini. Oke, yang selanjutnya yaitu toko buku. Jadi teman-teman, toko buku di sini tuh agak minus. Gimana minusnya ya? Karena di sini tuh nggak ada toko buku yang bener-bener bagus. Toko bukunya tuh biasa-biasa aja. Jadi toko kecil. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh hanya bisa mengandalkan perpus kampus. Dan kalau misalnya kita butuh referensi buku selain di perpus kampus, kita harus keluar untuk beli buku di Surabaya atau beli online gitu. Oke.
Oke, apalagi kira-kira pertanyaan yang mau ke teman-teman sampaikan, silahkan di share di kolom komentar dan aku akan jawab. Oke, terima kasih ya karena udah lihat video aku. Jangan lupa tonton video-video yang lain. Oke, jangan lupa like, komen,